Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil khalqi ajma'in. سيد الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صالح الأعمال، تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali. Allah masih memberikan kita kehidupan, alhamdulillah. Dan hari ini kita akan membahas tentang surat Al-Fil. Al-Fil ya. Betul ya, Pak Didi ya? Al-Fil. Dan ada catatannya. Kemarin Quraisy. Al-Ma'un sudah. Oh, Al-Ma'un sudah, Quraisy sudah. Baik, sekarang Al-Fil. Dulu ada seorang pendusta agama namanya Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu. Masalahnya pengikutnya tuh banyak, ribuan, bahkan lebih dari 8.000-an pengikutnya. Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu. Karena ingin dianggap benar-benar nabi beneran, dia bikin ayat menyamai surat Al-Fil, niatnya begitu. Tapi yang namanya ayat buatan orang itu pasti berbeda. Al-Fil jismuhu kabir, anfuhu tawil, udhnuhu tawil. Fil itu badannya besar, hidungnya panjang, telinganya rebing. Gitu. Jadi dia bikin ayat. Dan ayat yang dia bikin itu Al-Fil, mungkin karena redaksinya bisa lebih mudah gitu. Akhirnya orang tersebut ditumpas oleh pasukan Rasulullah SAW, dipimpin oleh pasukan, saya lupa namanya. Tetapi yang membunuh Musailamah Al-Kadzab adalah seorang sahabat yang dulu juga membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Namanya si Wahsy. Karena dia merasa saya dulu telah membunuh orang terkasihnya Rasul, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, sehingga Hamzah menjadi luka sedih yang mendalam bagi Rasul. Sekarang saya ingin membalasnya, ingin menebusnya dengan membunuh orang yang paling dibenci oleh Rasul, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Karena pasukan begitu sulit menjangkau si Musailamah ini, Wahsy itu melompat dan meloncat dengan tumbaknya, kan dia jago tumbak. Langsung kena Musailamah Al-Kadzab dan mati itu semua. Kenapa orang yang mengaku nabi palsu itu ditumpas? Karena secara agama itu merusak tauhid, merusak keimanan, keyakinan umat Islam. Secara politik juga itu berarti sebuah pemberontakan. Gitu. Masih Islam tapi ngaku nabi. Masih Islam tapi ngaku nabi, sehingga ditumpas ya, yang bernama Musailamah Al-Kadzab ini. Dan Rasul pernah bersabda, sayakunu ba'di salasuna kadzabun, akan ada setelahku 30 para pendusta, 30 nabi palsu. Nah, para ulama ahli hadis mensyarah bahwa yang dimaksud beliau itu bukan bilangan pasti, tetapi menunjukkan banyak. Karena buktinya dan faktanya dari zaman Nabi sampai sekarang yang ngaku nabi itu udah lebih dari 30.
Di Jawa Timur ada musodek, di mana itu, di Kuningan ada guru matematika karena sudah merasa pintar ngaku nabi, ada itu STM, guru STM ngaku nabi. Kemudian masih di Kuningan juga ada satu lagi ngaku nabi juga. Belum di tempat-tempat lain, belum di Eden yang ngakunya malahan CS-nya Jibril dan sebagainya. Nah itu kata Nabi akan ada 30 pendusta yang mengaku Nabi, tetapi itu kata ulama bukan pembatasan tetapi menunjukkan banyak. Orang Arab itu kalau menunjukkan banyak suka begitu, salasun, sab'un dan lain sebagainya. Seperti hadis yang akan ada 70.000 orang masuk surga tanpa diperiksa, tanpa hisab. Jumlahnya 70.000. Kata para ahli hadis, ketika Rasul menyebutkan 70.000 itu bukan pembatasan, tetapi saking banyaknya. Bisa jadi itu 70.000 membawa 70.000 yang lain dan lain sebagainya. Sehingga itu bukan pembatasan tetapi maknanya adalah bentuk banyak begitu. Nah, Musailamah al-Kadzdzab akhirnya ditumpas oleh pasukan. Berarti pemberontakan itu muncul di zaman pasca Nabi SAW ya, dikirim oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq, karena beliau pernah berjanji bahwa sepeninggal Rasul tidak boleh ada orang yang menolak bayar zakat seperti halnya mereka meninggalkan sholat. Artinya bagi Abu Bakar Siddiq, orang yang menolak membayar zakat itu sama dengan menolak untuk sholat, boleh diperangi. Sehingga Umar bin Khattab merayu Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apakah Anda akan memerangi orang Islam? Padahal mereka masih bersyahadat. Nah, kata Abu Bakar, demi Allah wahai Umar, andaikan mereka dulu pernah memberi seutas tali kepada Rasulullah sebagai zakat, sekarang mereka tidak mau membayarnya, aku akan perangi. Artinya apa? Artinya orang-orang yang meskipun mereka bersyahadat tetapi tidak mau bayar zakat wajib ya, yang 2,5% itu, zakat mal yang wajib, termasuk juga sholat karena sama-sama fardu, maka kata Abu Bakar Siddiq, mereka bagi saya semua sama. Meninggalkan zakat 2,5% sama dengan meninggalkan sholat. Dan orang meninggalkan sholat itu kan hukumnya, kalau dia menolak hukumnya kafir kan. Al-ahdu bainana wa binasyirki wal kufri tarkus sholat. Perbedaan kami, kata Rasul, kita orang beriman dengan orang-orang kafir, orang musyrik adalah meninggalkan sholat. Faman tarokaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Ulama merinci makna kafir ini. Merincinya begini, kafir itu kalau dia menolak hukumnya. Sementara kalau dia malas itu fasik atau munafik. Menolak tuh, kalau menolak hukumnya tuh, bagi saya mah sholat tidak wajib, itu kafir. Tapi kalau tidak sholat itu karena ngedul, karena malas, karena hoream, karena lain sebagainya, sibuk, maka itu jatuhnya fasik atau munafik. Namun secara umum, faman tarokaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Sehingga kalau kafir jatuhnya hukum murtad. Kalau hukum murtad jatuhnya kalau dalam pemerintahan Islam pemberontak, ya, pemberontak. Dan pemberontak itu secara politik juga memang gerakan perlawanan terhadap negara. Ya, pada konteks di zaman itu. Sehingga wajar Abu Bakar Siddiq melihat barang siapa yang tidak mau membayar zakat kepada Rasulullah, kemudian barang siapa yang tidak mau membayar zakat kepada kepemimpinan baru, padahal dulunya membayar pajak kepada Rasul, maka sungguh aku akan perangi. Sehingga di antara prestasi Abu Bakar Siddiq adalah mengembalikan umat Islam dari pemberontakan kembali kepada persatuan. Itu prestasi kekhilafahan kepemimpinan Abu Bakar Siddiq. Satu, menjaga perbatasan umat Islam, kedua, menjaga akidah umat Islam, dan ketiga, menghindarkan umat Islam dari kaum pemberontak, perusak, pengacau yang akan merusak sendi-sendi pemerintahan Islam saat itu. Itu diantara prestasi terbesar Abu Bakar. Juga prestasi beliau adalah menggabungkan Al-Quran pada mushaf, satu mushaf. Meskipun tidak sempurna di zaman itu, disempurnakan zaman setelahnya, tetapi inisiasinya itu sudah ada di zaman Abu Bakar Siddiq.
Jadi ketika perang Yamamah itu para hafiz Quran meninggal. Jumlahnya lebih dari 90 hafiz Quran meninggal. Umar bin Khattab datang merayu, wahai khalifah, ya Amirul Mukminin, ini kalau dibiarkan para hufaz ini syahid di medan perang, habis ini Quran ini habis. Nggak ada yang menghafal Quran, nggak ada yang meneruskan nanti Quran. Cobalah Tuhan mengadakan sebuah proyek lah, penggabungan mushaf dalam satu buku gitu, Quran dalam satu mushaf. Awalnya Abu Bakar menolak, demi Allah wahai Umar, aku tidak akan melakukan apapun yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul SAW. Rasul tidak pernah menggabungkan orang dalam satu mushaf dan belum terjadi saat itu. Aku tidak akan melakukannya wahai Umar. Nah, kedua kali Umar datang lagi sampai ketiga kali, karena jumlah hufaz gugur di medan perang, akhirnya usulan Umar masuk akal bagi Abu Bakar. Betul juga, kalau terus-terusan sahabat ini gugur di medan perang, habis ini para hufaz. Sementara yang jaga Quran dulu para hufaz, ya, di dada mereka. Inna anzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami telah menurunkan Al-Quran dan kami menjaga Al-Quran itu. Di zaman itu menjaga Al-Quran, cara Allah menjaga Al-Quran di zaman itu dengan para hufaz, para hafiz itu menjaga Al-Quran. Nah zaman sekarang Allah menjaga Quran selain dengan para hufaz, dengan mushaf ini. Ini prestasi terbesar Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala atas usulan Umar bin Khattab, yang nanti penyempurnaannya ada pada masa Utsman bin Affan, sehingga seluruh mushaf selain mushaf yang itu dibakar. Karena mushaf-mushaf yang lain itu ada catatan kaki para sahabat, ada komentar sahabat ketika belajar ke Rasul. Seperti kita bawa mushaf, bawa buku, kan kalau guru nerangkan suka nyatat kan, pinggirnya itu suka nyatat, suka ngasih catatan, footnote atau. Nah, Quran-Quran sahabat yang seperti itu dibakar semua. Dan hanya satu mushaf yang berlaku, yaitu mushaf Utsman bin Affan radhiyallahu taala, berdasarkan ijma seluruh sahabat, seluruh umat Islam pada waktu itu, tanpa ada yang menolak, membantah ataupun berpendapat lain. Tidak ada second opinion, tidak ada dissenting, semuanya ijma sepakat bahwa Quran Utsman adalah satu-satunya Quran yang berlaku bagi umat Islam. Sehingga kalau sekarang ada Ahmadiyah punya Quran baru, Syiah punya Quran tersendiri, jangan pernah ragu mengatakannya bahwa itu bukan Quran. Apapun riwayatnya, meskipun mengatakan ini dari Ali bin Abi Thalib, nggak ada. Ali bin Abi Thalib justru orang yang paling mendukung langkah Utsman menjadikan umat dalam satu mushaf. Jadi klaim orang Syiah bahwa mushaf kita ini mushaf Imam Ali, itu klaim yang tidak dapat diterima secara ilmiah, bahkan secara historis tidak bisa, karena Ali adalah orang pertama yang mendukung Utsman bin Affan untuk menjadikan umat Islam ada dalam satu mushaf saja dan membakar seluruh mushaf yang ada. Itu saya kira bisa dipahami dengan jelas. Al-Fil, ya, itu sedikit kisah tentang orang yang berusaha untuk mendatangkan Al-Quran, ayat Quran dengan hawa nafsunya, dan Allah memang pernah menantang. Makanya ada ayat-ayat Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, ada ayat Ha, Mim, ada ayat Alif, Lam, Mim. Meskipun 3 huruf, tapi pahalanya dikali 3. Para ulama menafsirkan Alif, Lam, Mim, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, jangan dibaca Kahaya Asok, berarti itu diajar tajwid itu. Kahaya Asok pangtaina pakai sampai kari. Berarti itu dia tidak belajar Iqra, tidak tamat Iqranya itu. Itu bukan Kahaya Asok, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad dengan harokatnya dan seterusnya. Itu para ulama kebanyakan atau mayoritas para ulama menafsirkan selain tafsir pertama bahwa la ya'lamu ilmuha illallah, yang tahu ilmu itu hanya Allah. Ya, tafsir yang kedua bahwasanya ada yang menafsirkan kafnya apa, haknya apa, ya-nya apa, ainnya apa, sodnya apa, alif lam mim, a-nya apa, lamnya apa, mim. Ada yang menafsirkan begitu. Ada yang kelompok ketiga, mereka mengatakan bahwa itu ayat-ayat mutasyabihat yang tidak boleh diartikan dengan hawa nafsu kita, harus dikembalikan kepada Allah Ta'ala maksud dan maknanya. Wallahu ta'ala alam bisawab, dikembalikan kepada Allah alam muradihi wa bi muradihi. Yang keempat, ada yang menafsirkan bahwa
dan itu yang paling banyak dipegang oleh para ulama. Makna huruf-huruf hijaiyah dalam permulaan awal surat itu di beberapa surat adalah tantangan Allah kepada bangsa Arab. At-tahaddi minallah lil Arab. Kenapa? Karena Quran hurufnya sama dengan huruf mereka. Huruf bangsa Arab alif batasa sampai ya. Huruf Quran juga sama, alif batasa sampai ya. Tetapi dengan huruf yang sama, mereka tidak sanggup mendatangkan Quran walau satu ayat. Pertama Allah nantang dengan fa'tu bi asyri suwarin, sok atuh 10 surat lah panggieunkeun gitu. Tidak sanggup. Fa'tu bi surah min misli. Ya udah 1 surat aja kalau kamu sanggup. Tidak ada yang bisa. Terakhir fa'tu bi ayah. Enggak 1 ayat itu menahai. Tidak ada yang bisa. Al-Quran ini mukjizat dengan sendirinya. Bahkan lafaznya, balaghahnya, ma'aninya, sastranya, isinya, kandungannya, maknanya, dan lain sebagainya. Belum lagi mukjizat-mukjizat dan lain-lainnya. Itu dari segi bahasa saja sudah mukjizat dan tidak ada yang sanggup mendatangkan ayat yang semisal dengan itu. Bahkan kalau ada sekarang orang nambahin 1 huruf aja nyelip, pasti diketahui. Langsung viral di media. Quran cetakan ini adalah keliru. Quran ini bukan Quran yang asli. Itu 1 huruf masuk itu. Sengaja nggak sengaja langsung ketahuan. Kemarin heboh ada mushaf cetakan Yayasan Wakaf Indonesia atau apa saya lupa namanya. Itu keliru 1 huruf di surat Al-Kahfi. Harusnya innala ja'iluna 'alaiha ma'an juruzan. La ja'iluna. Ja'ilun itu menciptakan. Nah, Quran tersebut tercetak la jahilun. Jahil bodoh. Harusnya kami menciptakan, ini berubah menjadi kami bodoh. Itu kan fatal sekali. Bertolak belakang sekali. Itu antara langit dan sumur kan perbedaannya. Langsung ditarik dari peredaran, ditarik, kemudian pencetaknya, penerbitnya minta maaf, ini kesalahan murni, salah pencetakan. Ya manusiawi ya, tapi khawatirnya itu mushaf sudah beredar ke pedalaman, gimana nariknya juga itu. Harusnya lembaga tashih Al-Quran itu ulah nundutan ketika meriksanya. Wayahna, masa Quran dicetak ribuan tidak terdetek, ya kan? Itu kan sampelnya 1 kan, baru dicetak ribuan kan itu. Nah sampel yang tidak terdetek salahnya itulah yang harus dirunut siapa pentasihnya, siapa pengoreksi akhirnya, sehingga bisa dimintai pertanggungjawaban baik secara hukum kalau ada kelalaian atau secara profesi kalau dia misalkan tidak profesional dalam mentasih Al-Quran. Jangan dibiarkan begitu saja, minta maaf ganti cetak, tarik, minta maaf tarik edar, itu mah gampang, tapi jangan sampai itu terulang, itulah yang paling penting. Suratul Fil as-suratu Makkiyah. Surat ini surat Makkiyah, diturunkan sebelum hijrah. Jumlah ayatnya ada 5. Nama surat ini hanya 1, surat Al-Fil. Kalau nama surat lain itu banyak ya. Al-Fatihah itu ada 20 nama. Al-Fatihah ada 20 nama, dan yang paling pokok ada 6 nama. Ya, Sab'ul Masani, Al-Fatihah, Ummul Kitab, kemudian Asy-Syafiyah, Al-Wafiyah, Al-Kafiyah. 6. Kalau surat An-Nas juga ada beberapa nama. Tapi kalau surat Al-Fil itu 1 nama saja. Al-Fil. Nah, tidak ada nama lain. Disebut Al-Fil li'annaha taduru haula hadisatil fil. Karena surat tersebut menceritakan tentang peristiwa penyerangan pasukan gajah ke Ka'bah. Alladzi atabihi Abrahah al-Habasyi, yang dipimpin oleh, sebenarnya Abrahah itu bukan raja tapi dia komandan perang yang diamanahkan untuk memimpin sebuah wilayah tertentu. Kemudian dia memimpin pasukan lihadmil Ka'bati al-musyarrafah, untuk menghancurkan Ka'bah yang mulia. Surat ini diantara pokok pembahasannya adalah fadlullahi ala Quraisy. Allah memuliakan bangsa Quraisy. Di antaranya apa tadi? Tidak bisa diserbu oleh musuh. Makanya negara, mungkin satu-satunya negara, satu-satunya wilayah, satu-satunya kawasan yang tidak pernah diinjak oleh penjajah
atau oleh agresor atau oleh musuh adalah Makkah Al-Mukarramah. Belum pernah ada yang berhasil menaklukkan kota Mekah. Abraha ini pasukan besar, bawa gajah lagi. Terus gede ku Abraha pada ku gajahna itu. Tapi tidak sanggup, tidak bisa menghancurkan Ka'bah. Dan Abdul Muthalib saat itu ketika Abraha diberitakan akan menghancurkan Ka'bah, kan bertemu dulu. Abdul Muthalib itu bertemu dulu dengan Abraha, bahwa Abraha akan mengambil alih Ka'bah, menghancurkan Ka'bah. Abdul Muthalib hanya mengatakan, kalau tentang warga Mekah, saya akan suruh mereka ngungsi ke gunung-gunung. Takutnya mereka akan terdampak oleh serbuan pasukan Anda yang begitu kekar, begitu besar, begitu banyak, begitu bengis. Tapi kalau masalah Ka'bah, tama aya nu gaduhna. Pek we Ka'bah mah aya nu gaduhna. Ternyata betul ucapan Abdul Muthalib. Baru saja Abraha mengarahkan kudanya ke arah Makkah, itu terpelanting kudanya. Kemudian gajahnya juga tidak mau masuk dan lain sebagainya. Tetapi dia memaksa, akhirnya datanglah pasukan Tayran Ababil, burung-burung ababil yang membawa hijaratan min sijil, batu dari neraka. Batunya kecil-kecil, kerikil batunya. Tapi satu batu itu yang menembus Abraha itu ke kepalanya, perut kendaraannya itu bolong, hancur gitu, sampai ke tanah. Itu satu batu neraka yang kecil. Kemudian batu neraka yang besar. Nanti orang yang suka ngerampas tanah orang itu siksanya apa? Manik tatau ardon bighairi hillin atau bighairi ridwan an akhihi atau kamu sallam. Barang siapa yang merampas satu tanah 1 meter saja. Shibron itu 1 jengkal, bahkan bukan meter. Barang siapa yang mengambil tanah saudaranya 1 jengkal saja, tawakkallahu alaihi sab'in ard. Allah akan timpakan dia 70 bumi. Berat sekali. Batunya saja neraka itu begitu menghancurkan Abraha dan gajahnya. Ini apalagi bumi, tanah akan ditimpakan kepada orang yang merampas, mengambil tanah saudaranya tanpa hak, tanpa kehalalan 1 meter, 1 jengkal saja. Kalau 1 jengkal dibalas 1 bumi ditimpakan, bagaimana kita menanggungnya? Makanya nauzubillah min zalik, masalah tanah, mengambil tanah orang sejengkal 2 jengkal, nauzubillah min zalik. Dulu di zaman ada 2 cerita sebenarnya. Ada Khalifah Abu Abbas As-Saffah, ada juga yang dinisbatkan kepada Umar bin Khattab. Jadi gubernur Amr bin As, gubernur Mesir, kalau sekarang mungkin kepala negara Mesir, itu ingin membangun masjid besar di wilayah kekuasaannya. Yang namanya pejabat kan sok-sokan, Pak. Pokoknya saya hayang masjid ini, hayang apa pokoknya masjid. Dibangunlah masjid. Di sana ada tanah seorang Yahudi. Tidak mau menjualnya. Ya ini rumah saya, ini kediaman saya tidak akan serahkan untuk apapun. Akhirnya ku Amr bin As dirungkankan, dibangun masjid. Masjid berdiri. Orang Yahudi ini tidak terima dengan kelakuan pemimpin Mesir Amr bin As. Berkirim surat kepada Khalifah Umar bin Khattab. Dalam cerita lain, dia datang ke Madinah langsung mengadukan masalah itu. Apa jawaban Umar bin Khattab? Beri Yahudi itu haknya atau runtuhkan masjidmu. Perintahnya jelas. Runtuhkan masjid itu, bangun kembali rumahnya, atau kau beli rumah itu dengan harga yang diridhoi oleh Yahudi itu. Akhirnya pemimpin Mesir saat itu menawarkan kepada Yahudi, gimana, mau kita bongkar di masjid, bongkar ulang dan dibangun rumahmu, atau kami hargai rumahmu dengan harga yang pantas. Orang Yahudi terenyuh dengan sikap pemimpin-pemimpin Muslim itu, dan akhirnya ya sudah, saya relakan saja rumah saya dengan ikhlas untuk pembangunan masjid, silakan. Tapi hikmah yang kita petik itu adalah bagaimana pemimpin Muslim zaman dulu, bahkan tanah milik orang Yahudi tidak mau dirampas walau sejengkal pun. Lebih baik meruntuhkan masjid daripada merampas 1 meter tanah, 1 jengkal tanah dari orang yang tanpa hak. Itu kisah itu sangat masyhur dalam sejarah kita, sejarah peradaban Islam ya.
afaman assasa bunyanahu ala ghairi taqwa. Ada ayatnya surat Taubah itu dalilnya bahwa masjid yang dibangun di atas tanah yang zalim itu nanti juga akan menjadi suatu kezaliman. Tidak boleh ya, tidak boleh seperti itu. Nah, ini kok bisa kesana ya bahasannya sebentar. Tadi dari mana? Oh iya, tadi batu ya. Abraha ditimpakan batu dari neraka dengan tayron ababil. Juga burungnya kecil. Sanes burung hulang, burung apa? Raja Wali, badang itu burung kecil, piit. Piit ababil. Cuman piitnya bukan sembarang piit, lain piit samanya ya gitu. Sanes piit samanya, piitnya khusus ya. Ya sama istilahnya order khusus mah piitna ya. Benten piitna. Bawa batu kecil, burungnya pun kecil, sebagai penghinaan kepada Abraha. Tah mana mah kumanuk piit bagi eleh gitu. Ngelawan gajah yang besar-besar. Kalau burung seperti Raja Wali atau Garuda masih mending, gagah besar gitu kan. Seimbang lah ngelawan kuda, ngelawan gajah. Ini burung piit kecil, batunya juga kecil. Burung besar bawa batu kecil merah burung kan. Raja Wali mau batu letik, merah. Atau burungnya letik mau batu badak juga berat kan gitu. Ini burung kecil. Ababil itu tayron ababil itu burung kecil. Dan hijaratan min sijil juga batu kecil. Burung kecil, batu kecil sebagai bentuk penghinaan Allah kepada Abraha. Tah mana emang kupiit bagi eleh. Najan mau gajah, mau kuda, mau segala macam, tidak ada apa-apanya. Dan motif Abraha menghancurkan Ka'bah itu satu, iri dengki. Kenapa? Karena orang-orang kok berangkat ke Mekah bukan ke Yaman. Saya juga ingin punya Ka'bah di Yaman. Dibangunlah sebuah gereja bernama Qulais, gereja terindah, termegah, terbesar, termewah di zaman itu. Tujuannya satu, supaya pariwisata itu tidak ke Mekah, tetapi ke Yaman. Gereja yang dia bikin itu. Pariwisata, ibadah, haji, pilgrim istilahnya, kuziarah, kunjungan ke sana, agar Yaman menjadi kota bisnis yang besar. Jadi iri dengki Abraha terhadap Makkah itu yang membuat dia bernafsu untuk menghancurkan Ka'bah. Makanya orang iri, orang dengki mah gitu wae pati baheula. Pokoknya mah yang definisi iri itu adalah ingin apa yang ada pada orang itu hilang. Al-hasadu huwa iradatu zawali nikmatil abdi ilaihi aw ila ghairihi. Iri, hasad, dengki artinya adalah menginginkan nikmat yang ada pada orang itu hilang atau berpindah, entah berpindah kepadanya atau berpindah kepada yang lain. Yang penting di orang itu nikmat itu enggak ada. Pokoknya mah ulah tepi ka boga mobil si eta mah kumaha we carana leungit pek rek kadurukan mangga segala macam. Orang hasad seperti itu. Nah, itu Abraha seperti itu. Dia tidak mau di Mekah ada Ka'bah. Dia ingin orang itu berkunjungnya ke Yaman, bikin pariwisata baru dengan membangun sebuah gereja megah namanya Qulais. Ya, dan akhirnya dia karena hasad dan dengkinya malah menghancurkan Ka'bah. Ada kisah lebih lengkapnya memang ya. Penyebab langsungnya itu karena orang Arab tidak terima ya si Abraha itu membangun sesuatu yang akan menyamai Ka'bah. Si orang Arab ini akhirnya melempari Qulaisnya Abraha itu dengan kotoran. Nah, Abraha terpancing emosinya, semakin menjadi-jadi emosinya. Wah, ini bangsa Arab yang harus ditumpas kayaknya ini. Masa bangunan milik saya di alungan itu kan di alungan Podol Domba lah bahasa orang gitu ya. Tidak terima, akhirnya dia menyerbu Ka'bah dan Mekah. Padahal kan kalaupun itu diurut secara hukum, itu kan kelakuan satu orang Arab yang tidak mewakili siapapun. Itu pun karena motifnya dia tidak mau ada penyaing Ka'bah di tempat lain, sehingga dia lempar kotoran ke Qulaisnya si Abraha. Abraha menjadi marah, emosi, dan akhirnya memutuskan untuk menyerbu Ka'bah. Jadi sudah punya kedengkian yang mendalam, punya motif yang penyebab langsung, ya sudah, akhirnya dia melancarkan aksinya. Baik, faidah wa latifah haula surah al-mubarakah. Faidah yang dapat kita petik dari surat Al-Fil. Makanatul Ka'bah al-azimah indallahi ta'ala hatta ja'ala man arada an yanzila fiha athiman mutawaidan liqaum. Posisi kedudukan Ka'bah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah memberikan dosa
bagi siapa yang punya niat tidak baik di Ka'bah al-Musyarrafah. Jadi Pak, di Mekah mah nu gaduh niat baik terus dibalas. Mata orang haji, orang umrah gaduh niat teu benar, sok kontan Pak balas nanti. Beda dengan tempat lain, kalau kita punya niat buruk, niat zalim, belum dilakukan, kalau tempat lain mah belum diapa-apain. Tidak ada hisabnya. Tapi kalau di Makkah al-Mukarramah, Ka'bah al-Musyarrafah, baru saja menginginkan sesuatu, itu Allah sudah siapkan hukumannya. Karek gerentes, kok aing jadi taplok atau budak. Itu biasanya kontan. Atau melihat orang lain ngeselin gitu. Wah, kudu digedi gitu jelema. Itu biasanya sudah gede gitu. Biasanya orang itu kena gede orang. Jadi di Mekah itu man aroda, siapa yang menginginkan ayazlima fiha, berbuat kezaliman atau dosa, asiman mutawa'idan bil iqab, dia akan langsung dapat dosanya dan hukumannya. Itu mungkin yang kata para jemaah haji di Mekah mah ulah aya niat goreng, sok dikontanan tak itu. Dari keterangan ini. Gitu. Di Mekah mah pikirannya harus positif. Karena niatnya dihisab. Baru keinginan saja irodah ingin saja sudah. Pakai pemain zalama fi'lan mutajawwa. Bagaimana dengan melakukan niat tersebut? Gitu. Lebih berdosa lagi, lebih dihukum lagi. Gitu. Baru niat saja kalau di Masjidil Haram itu di Mekah sudah dapat dosa dan hukumannya. Apalagi dilakukan niat tersebut. Apa ayatnya? Surat Al-Hajj ayat 25 sebagai tafsir dari surat Al-Fil. Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikhu min adzabin alim. Barang siapa yang menginginkan sebuah kekufuran atau kezaliman di tempat itu di Makkah Al-Mukarramah, nudzikhu min adzabin alim, kami akan timpakan siksa yang pedih. Maka jangan macam-macam, kalau yang haji yang umroh jangan pernah punya niatan menzalimi orang ataupun berbuat kezaliman. Dikontan oleh Allah SWT. Makanya itu katanya penjahat atau pokoknya penjahat gelap gitulah. Lari ke masjid Al-Haram Supaya aman. Katanya. Ya. Tidak ada apa-apa. Karena ada ayat wa man dakhalahu kana aminan. Barang siapa yang masuk ke Baitullah Haram maka dia akan aman. Merasa aman karena tidak akan ada yang melukainya di tanah haram. Paling polisi giwing heula di dinya bahwa keluar kepretan di luar gitu ya. Kalau di Masjidil Haramna tidak boleh ada pertumpahan darah. Ya. Bahkan perang pun kan tidak boleh di tanah haram itu kan. Rumputnya tidak tumbuhannya tidak boleh dicabut, tidak boleh dipetik, hewannya tidak boleh diburu. Makanya burung-burung merpati itu di tanah haram kan banyak. Japati segala macam manuk pokoknya itu di tanah haram itu dia lestari. Tidak ada yang ngambilnya. Kalau di urang Pak di bedilan apa? Bedil anginnya. Ya. Mobil suka ketabrak mobil kageleng gitu. Ya, kalau ketidaksengajaan mungkin. Tapi kalau sengaja kan ada hukumannya kan. Ada damnya, ada konsekuensinya. Ya, kalau ketabrak mobil karena tidak sengaja dan orangnya juga mungkin susah dicarinya siapa yang menabraknya. Tapi secara hukum dan secara prakteknya di Mekah itu tidak ada binatang yang diburu, tidak ada yang dibunuh binatang itu. Dikecualikan 5 khamsu fawasik itu memang dimanapun harus dibunuh. 5 itu. Kalajengking, ular, burung, cacak, kemudian cucunguk, kemudian yang membahayakan yang lain, yang dapat membahayakan kita, itu boleh dibunuh. Tapi kadang kita model cacak juga membunuhnya tuh nggak tega. Meskipun cacak tuh ada yang menafsirkan itu cacak gurun katanya, yang beda dengan cacak kita. Tapi secara bahasa cacak juga. Kadar gurun ya. Yang kedua, faedah yang kedua, indal kita asbabil madiyati indal ibadi tanzil maunah wan nasr ilahi. Manusia itu kalau sudah pada batas kemampuan manusiawinya, itu suka datang pertolongan Allah. Jadi pada puncak usaha kita, pada puncak kerja keras kita, itu suka datang pertolongan Allah.
Seperti Abdul Muthalib ketika Abraham menyerang, itu kan sudah berusaha mengevakuasi warga Mekah, kemudian menyelamatkan aset yang mungkin bisa dirampas oleh Abraham. Setelah itu pasrah, dah urusan Ka'bah bukan urusan saya, itu ada pemiliknya. Ini memberikan kita hikmah bahwa setelah kita menyelesaikan asbab atau sababiyah dari sebuah tindakan, itu pertolongan Allah akan turun. Nah, masalahnya kita makan belum maksimal mengerjakan asbabiyahnya. Contoh, kita ingin ingin misalkan mendapatkan sebuah tujuan atau cita-cita, ingin lulus dengan predikat cum laude misalkan kalau bagi yang kuliah ya. Itu akan datang pertolongan Allah kalau kerja keras kita sudah maksimal. Baru pertolongan Allah itu datang. Bahkan para nabi pun ditolong setelah mereka merasa putus asa. Coba lihat ayatnya. Hatta idza stai'asar rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. Saat para rasul, para nabi merasa putus asa dan mereka yakin betul telah didustakan, atahum nasruna au ja'ahum nasruna. Silahkan lihat ayatnya lagi ya. Datanglah pertolongan Allah. Jadi setelah Rasul merasa putus asa, merasa sudah mentok usahanya, baru datang pertolongan Allah. Nabi Nuh doanya gitu, anni maghlubun fantasir, ya Allah aku sudah dikalahkan, Gusti walakaya, Gusti tos teu walakaya. Turunlah Allah berfirman, ya ardu bla'i ma'ak, wahai bumi keluarkan airmu, wa yassama aqli'i, hai langit turunkan airmu, hai bumi keluarkan airmu. Kemudian dari berbagai penjuru air datang dan menghabiskan itu kaum pendusta itu. Para nabi, para rasul itu datang mukjizat pertolongan itu setelah mereka merasa putus harap dari berubahnya kaum itu. Nabi Lut sama. Nabi Lut itu udah parah lagi. Tamunya mau diperkosa. Laki-laki. Datang tamu itu kan 3 orang, tampan-tampan wajahnya, kepada Nabi Lut bertamu. Itu orang-orang sudah mengepung rumahnya karena dapat info dari istrinya, ayah tamu, baru dah ayah tamu ya, rasep. Itulah istrinya itu kan durhaka itu. Sehingga ketika ditumpas oleh Allah Ta'ala dengan batu dari langit, istrinya kan tidak selamat. Ini memberikan kita hikmah juga. Kadang bisa jadi istri itu tidak bisa didakwahi meskipun sudah maksimal mendakwahinya. Anak juga sama seperti Nabi Nuh juga sama. Nah itu 3 orang ini dikepung sudah sama kaumnya itu. Sampai Nabi Lut menawarkan, hunna banati, itu ada anak-anak perempuan saya, nikahilah mereka kalau kalian mau. Apa jawabannya? Kami tidak mau yang seperti itu, wahai Lut. Betapa kotor dan menjijikannya mereka. Wahai Lut, kami tidak punya selera sama anak perempuan kamu. Berikan tamu itu, berikan ketiga tamu itu kepada kami. Sampai ayat itu menceritakan ya mahun jika orang gelo, jika nugarelo eta kaum Nabi Lut. Saking inginnya berhasratnya kepada laki-laki dan mereka laki-laki itu sampai kageloan, ya mahun itu kageloan lah. Kabayang eta lamun tamu dilepaskan di rumahna. Mungkin dianiaya. Nauzubillah min dzalik. Sampai ayatnya itu, Lut, kamu kan tahu selera kami. Ada sampai itu ke Nabi begitu ngomongnya. Wahai Lut, kamu kan tahu selera kami. Luar biasa itu. Bagaimana pembangkangan dan kekotoran kaum Sodom itu ya kepada Lut alaihissalam. Kau tahu apa yang kami inginkan, wahai Lut. Dan kami tidak menginginkan anak perempuanmu. Sehingga Allah memerintahkan subuh hari Lut pergi dengan orang-orang yang akan diselamatkan. Illa mur'atahu kanat minal ghabirin, kecuali istrinya, dia termasuk ghabirin yang ketinggal. Makanya meskipun istri Nabi Lut itu tidak terlibat langsung kepada kemungkaran, kemaksiatan kaumnya, tetapi dia menjadi semacam tidak bersama Nabi Nuh, tidak bersama Nabi Lut suaminya untuk mencegah kaumnya dari kerusakan itu. Jadi orang yang diam dari kemaksiatan dan kerusakan itu termasuk juga dia membiarkan itu ada peran dosanya.
ada bagian dari kemungkarannya. Membiarkan kemungkaran adalah kemungkaran. Membiarkan kemaksiatan adalah kemaksiatan. Kecuali ada uzur, memang dia dipaksa ataupun diancam, diintimidasi sehingga dia mau tidak mau menerima sebuah kemungkaran tanpa dia tegur. Tapi kalau dia tidak terpaksa, maka membiarkan kemungkaran adalah kemungkaran. Nah, Nabi Lut sudah pasrah, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ini kaumnya sudah mengepung rumahnya, ingin merampas tamu yang harusnya dimuliakan oleh warga situ. Sehingga turunlah azab Allah. Wa amtarna alaihim matara fasa'a matarul munzalin. Dan kami turunkan hujan batu, dan itulah hujan terburuk yang kami turunkan kepada umat manusia. Hujan terburuk, matar min sijil, matar hujan dari bebatuan sehingga menghancurkan kaum tersebut secara keseluruhan, kecuali yang pergi mengevakuasi diri bersama Nabi Lut alaihi assalam dan nabi-nabi yang lain. Jadi hikmah yang kedua adalah saat hamba Allah itu putus harap dari usahanya, sudah tidak punya apa-apa lagi, pasrah kepada Allah, maka di saat itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang. Nabi Ibrahim diduruk 40 hari, riwayat lain 60 hari. Jadi diduruk nanti sanes dinten Pak. Nabi Ibrahim itu diduruk nanti 60 hari. Kayu nanti dibawa di kirang tambahan. Kayu tambahan tuh. 60 hari Nabi Ibrahim dibubui bahasa Kuningan mah. Terang dibubui, kan ada bubui bolen. Nah, nu namina meuleum kan sekali. Tapi lamun berhari-hari dibubui eta. Nabi Ibrahim dibubui 60 dinten. Eta aya cucunguk, aya cak-cak mantuan, eta teh niupan apina Ibrahim. Mata kata Nabi SAW, mereka pantas dibunuh itu karena mereka niupan api Ibrahim. Beda dengan manuk atau sireum, mantuan ngalacai mareuman. Memang tidak seberapa. Apa arti air di bawah semut untuk memadamkan apinya Namrud? Tidak bernilai. Tapi disitulah letak keberpihakan. Semut sudah berpihak di pihak yang benar. Manuk sudah berpihak pihak yang benar. Meskipun tidak punya andil apa-apa dalam mematikan api Namrud itu, tapi berpihaknya sudah benar. Beda dengan si cak-cak. Si cak-cak yang niupan api udah tengaruh. Cak-cak si cucunguk tengaruh. Tapi berpihaknya itu. Dia kalah niupan api membakar Nabiullah Ibrahim alaihi assalam. Dan itu masing-masing nabi ada kisahnya tersendiri tentang bagaimana pasrahnya mereka saat sudah mentok sebuah usaha, baru di situ datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Urang ada usahanya kecan maksimal. Jadi ya pertolongannya pun ya belum kita peroleh, belum kita dapatkan. Yang ketujuh, akibatul hasadi wa syu'muhu ala sahibihi. Akibat atau dampak buruk dari sikap hasad yang di ayat ini diceritakan seperti hasadnya Abraha kepada orang Quraisy karena manusia berhaji kepada tempat itu, berkunjung berwisata ke tempat itu, sehingga dia punya hasad, punya iri bagaimana orang itu haji dan wisatanya bukan ke Mekah tetapi ke Yaman, ke wilayah yang dia bangun sebuah istana atau gereja bernama Quraisy. Yang keempat, Allah tidak menghancurkan bangsa Quraisy karena mereka menyembah berhala. Tapi Allah hancurkan Abraha karena sikap dengkinya ingin menghancurkan Ka'bah. Makanya tafsir di sini rakib. Perhatikan, Allah itu tidak mengajak orang Quraisy. Padahal Quraisy itu sudah beratus tahun menyembah berhala sejak peninggalan syariat Ibrahim. Tidak Allah musnahkan Quraisy karena menyembah berhala, tapi Allah musnahkan si Abraha karena dengki ingin menghancurkan Ka'bah. Makanya sikap dengki itu kata Nabi, jauhilah iri dengki karena iri dengki akan menghancurkan kebaikan, menghapuskan amal ibadah pahalamu seperti api yang menghancurkan, melahap, menghanguskan kayu bakar. Yang terakhir, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Di sini ada penegasan bahwasanya innallaha, ini sebuah hadis sahih ya, menafsirkan ayat itu. Dan alam yaj'al kaidahum fi tadlil, dan Allah jadikan tipu daya si Abraha itu untuk menghancurkan dirinya. Muslihat, strategi niat jahat Abraha itu menghancurkan diri dia sendiri. Dan Nabi SAW menjelaskan ayat itu dengan hadisnya, innallaha la yumlil lizalim, sesungguhnya Allah mengulur orang-orang zalim.
dari hukumannya. Hatta idza akhadahu lam yuflitu, sampai suatu masanya Allah ambil seketika, Allah sikat sekaligus. Jadi kalau Allah membiarkan orang zalim, ahli maksiat, orang zalim, itu bukan dibiarkan untuk tidak diapa-apain, enggak. Itu diulur waktunya itu. La yumli, diulur, diistidraj sampai batas tertentu, sikat secara langsung. Ya. Makanya kata hadis Rasulullah, kalau kamu melihat orang kaya dan dia maksiat terus, jangan bangga, itu istidraj. Suatu saat disikat oleh Allah sekonyong-konyong, seketiba-tiba. Bisa dengan penyakit yang langsung mematikannya, bisa dengan musibah yang menghancurkannya, bisa dengan kebangkrutan yang sekaligus atau lain sebagainya. Jadi kalau kita melihat orang ahli maksiat, ahli kezaliman, banyak harta dan banyak kekuasaannya, maka kata Allah itu adalah kata Nabi SAW adalah istidraj. Begitupun di ayat ini Nabi mengatakan sesungguhnya Allah mengulur orang-orang zalim bukan untuk membiarkannya, tetapi untuk menyikatnya, menghabisinya di waktu yang tepat menurut hikmah Allah Subhanahu wa taala. Faqad amhalallahu taala hadzal mujrim al-mad'u Abraha hatta atama tajhizati. Allah membiarkan kezaliman si Abraha sampai dia datang ke Mekah. Dari mulai Yaman itu kan sudah berniat, memimpin strategi, pasukan disiapkan. Can dinanan ke Allah. Sampai berjalan pasukan beriring-iring dari Yaman ke Mekah. Belum diapa-apain. Tapi saat masuk Mekah, Allah sikat dia secara sekaligus dan musnah semuanya, tidak tersisa satupun. Wantaha minha falamma wasala al-bait al-haram aqabahu wa ahlakahu. Sampai dia tiba di Baitullahil Haram, Allah menghabisinya, Allah menghancurkannya dan menghukum Abraha, membinasakannya tanpa sisa sedikit pun. Wallahu taala a'lam bissawab, wallahu taala bimuradihi, wa ma taufiquna illa billah. Al-haqqu min rabbikum. Ada pertanyaan silakan satu, kalau tidak ada. Burung ababil masih ada. Burung ababil jenis namanya masih ada, tapi ababil yang dimaksud di situ di ayat ini kan dia membawa batu neraka. Zaman sekarang kan tidak ada burung yang bisa bawa batu neraka. Batu biasa kita ke bawah makanya mah. Jadi burung khusus dari ini. Oh, enggak banyak. Ada disebutkan di ajal kaum Nabi Lut itu berapa lama dihujani apa gitu? Ya, dihujani batu. Itu berapa hari gitu maksudnya. Kemudian juga Abraha itu berapa lama sama burung ababil sampai mereka ke kapal gitu. Kalau yang saya amati, sepertinya itu mah satu peristiwa sekaligus. Nabi Lut itu diturunkan hujan dari langit, kemudian dibalikan kotanya, gimana ayatnya itu? Waja'alna 'aliyaha safilah, dan kami balikan kotanya, yang tadinya di atas kota itu menjadi di bawah, yang tadinya di bawah dasar bumi itu di ke atas. Jadi Allah balikan kota tersebut, itu kaum Sodom ya. Kalau Abraha itu sekali burung ababil menyerang, musnah, udah selesai. Jadi satu peristiwa. Tidak berlalu berhari-hari, enggak, satu peristiwa. Jadi burung datang kemudian hancurkan Abraha, udah selesai. Begitu juga Nabi Lut ya. Allah turunkan hujan dari langit, dari batu, kemudian Allah balikan kota mereka dari bawah menjadi atas, atas menjadi bawah. Maka sekarang para arkeolog menemukan di tempat itu, di daerah itu ada bekas peninggalan sebuah kota tua di dalam bumi itu. Jadi dibuktikan oleh para arkeolog ada kota tua di dalam bumi itu. Itu adalah peninggalan dari kaum Lut ya, disebut dengan kaum Sodom. Makanya kelakuan semacam itu sering dinisbatkan kepada kaum Sodom itu. Itu Nabi Ibrahim kan dibakar disebut 40 hari 60. Ya, Nabi Ibrahim dibakarnya 40 hari. Sampai begitu lama buat saya. Begitu lama karena mungkin pas dilihat gini ya kene waringkas kene, cager kene, duduk deui. Gini sehat damang kene mah gitu. Duduk deui. Hidup kene sampai 60 hari. Naru Ibrahim itu sitina yauman wa fi riwayatin arba'ina yauman. Satu riwayat menyebutkan 60 hari, riwayat lain menyebutkan 40 hari. Yang jelas lama. Yang jelas lama ya. Sampai sudah agunya selesai, yang kayu didatangkan dari mana-mana itu habis, masih kena waringkas Ibrahim teh. Seger. Oh, healing bahasa kita mungkin sudah healing tiis kan. Karena ayatnya apa? Kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Bukan hanya tidak terasa panas, tapi dibuat dingin apinya.
kuni bardan, dibuat sejuk, wassalaman, dan dibuat selamat, keselamatan bagi Ibrahim alaihissalam. Jadi bukan hanya api tidak panas, tetapi api menjadi sejuk. Artinya ini menjadi keyakinan kita bahwa api memang membakar dan panas, tapi panas dan membakar itu Allah yang izinkan. Berarti kalau ada debus gimana? Debus Allah alam. Kan kesaktian itu ada 5 yang kita pelajari dulu ya. Kalau Nabi itu mukjizat. Kalau Nabi sebelum diangkat itu irhas, calon Nabi ya. Kalau waliullah itu karomah. Kalau orang soleh tapi bukan waliullah itu maunah. Yang terakhir itu sihir. Sudah, tinggal periksa aja. Ini kalau ada orang sakti, periksa ini. Dia Nabi bukan, calon Nabi bukan. Orang soleh waliullah bisa jadi. Kalau dia waliullah berarti karomah, karena dia menjaga menjaga ibadahnya istiqomah ya. Kalau bukan juga mungkin orang baik, dia maunah. Tapi kalau tidak 4 itu, wah ya sihir ya. Berarti dia ngelmu eta, belajar. Tentang yang meniup-niup itu saya suka ini. Meniup yang mana? Oh yang tadi yang meniup api. Ya memang kisah itu jenis mana gitu. Jenis cak-cak mana? Cak yang di rumah gitu. Ya. Memang itu perselisihan, bukan perselisihan, beda pendapat yang sudah lama itu. Cak-cak mana niupan api Ibrahim teh? Kayak tuh pamit cak-cak uang ditaros nih. Cak-cak. Ada yang mengatakan wazag itu cak-cak gurun. Cak-cak gurun itu beda dengan cak-cak rumahan, Pak. Cak-cak gurun itu dia lebih solid itunya, Pak. Badannya dan lebih kuat lah gitu. Kulitnya juga lebih keras. Kalau cak-cak rumah kan kulitnya tuh rapuh ya. Kena sedikit itu aja sudah lecet dia. Allah alam, cak-cak ini jenis apa? Yang jelas kalau saya lihat di kamus, arti wazag itu saya klik di Google, al-wazagu, klik di Google. Yang keluar itu fotonya justru cak-cak ini Pak, cak-cak gurun memang. Cak-cak pasir. Ya. Gitu kan? Jadi di hadisnya kan al-wazag. Al-wazag silahkan klik di Google, itu yang keluar itu bukan foto cak-cak rumah. Tapi fotonya itu cak-cak yang di alam. Apakah memang kamusnya yang berubah maknanya ataukah memang pengistilahan cak-cak zaman dulu zaman sekarang berbeda? Allah taala. Yang jelas itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan besok kita lanjutkan kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas tambahan waktunya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.